Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog. Pagi ini saya ada di kaki Gunung Merapi ya teman-teman. Tadi saya sudah terbang untuk merekam guguran lava pijar ya. Seperti yang sudah saya rancang sejak lama ya. Rencana ini akhirnya bisa terwujud pada hari ini. Tadi saya terbang kurang lebih jam 5 lebih ya. Jadi masih bisa menangkap guguran lava pijar yang berwarna merah ya. Merah atau jingga. Sayang sekali action cam saya tidak bisa merekam dengan baik. Cuman saya akan menayangkan DVR-nya ya, atau rekaman dari goggles yang mungkin kualitasnya juga tidak terlalu tajam, tapi itu sudah cukup untuk melihat visualisasi guguran lava pijar ya. Oke teman-teman, ikuti videonya nanti ya. Dan ini saya sudah take off. Beginilah suasananya pagi hari ini. Dan ini adalah gambar yang ditangkap dari kamera Action 4 ya, DJI Action 4. Memang kondisinya masih agak gelap ya teman-teman. Dan ini saya tunjukkan gambar DVR dari goggles yang saya pakai ya. Jadi kali ini drone saya ganti dengan kamera khusus yang bisa menangkap cahaya minim. Namun kalau terlalu gelap juga tidak bisa ya teman-teman. Kalau pagi subuh gini masih kelihatan ini kontur tanahnya ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau terbang dalam kondisi gelap total ya. Dan kita bisa melihat langit sebelah timur itu sudah agak terang. Meskipun kalau di tangkapan mata kita tuh sebenarnya tidak seterang ini ya. Dan inilah kondisi yang ditangkap oleh mata saya ya. Dan ini kondisinya pakai goggles. Baik, di depan itu kita bisa melihat di puncak Merapi itu ada lava ya, lava pijar yang gugur. Jadi semalaman saya ada di daerah sini, ini Hulu Kali Kerasak ya, bersama teman saya Om Jeffrey dan Om Heru, dengan didampingi oleh Mas Dwi ya. Jadi semalaman kami mengambil gambar foto lava pijar, dan itu tidak terhitung berapa kali ya lavanya mengalami guguran. Dan sesuai request teman-teman, saya coba untuk menangkap footage atau video saat lava pijar itu mengalami guguran ya. Biasanya kalau siang hari itu tidak terlihat ya warna merah menyalanya itu, karena kalah dengan intensitas sinar matahari siang hari ya. Semoga kali ini saya cukup beruntung bisa menangkap footage lava pijar ya dari dekat. Bagi teman-teman, silakan ikuti videonya, jangan di skip-skip ya. Buat yang pertama kali nonton video saya, jangan lupa subscribe. Dan indikator yang sebelah kiri itu menunjukkan jarak dari home point dan kecepatan drone ya. Kalau yang sebelah kanan itu adalah kekuatan sinyal radio transmitter dan juga voltase baterai ya. Paling bawah kanan adalah kekuatan sinyal gambar ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau gambarnya agak pecah-pecah atau noise ya ini ya. Jadi karena momennya hanya sekali dan tidak bisa diulang, saya tidak bisa lagi mengulang terbang
dengan kondisi seperti ini ya teman-teman, karena cuaca sudah semakin terang dan saya juga menunggu giliran terbang ya. Nah, saya terbang bersama Om Jeffrey. Jadi jarak dari home point ke puncak Merapi di sini 4,3 km. Ini sudah sekitar 3 kilo dan kita bisa melihat di bawah ini adalah jalur parit yang jadi jalur lava pijar ya. Saya lupa tadi untuk apakah saya sudah membicarakan ini banyak yang request untuk melihat ini ya, kondisi lava pada malam hari ya. Jadi saya baru bisa memenuhi request teman-teman. Jadi jangan sampai nggak nonton ya yang sudah request. Yang sebelah kanan ini ada semacam gundukan ya, semacam delta gitu ya. Jadi itu memecah jalur lava menjadi di sebelah kiri ini yang kita lihat dan sebelah kanan atau di baliknya ya. Ini kita bisa melihat batu-batu yang masih menyala ya. Baik, semakin dekat jadi jalur ini tumpukan guguran ini masih panas ya teman-teman. Itu memerlukan waktu sekitar beberapa minggu untuk mendingin. Dan ini kita bisa lihat jalur batunya naik ke atas pematang parit ya. Ini ada 3 batu yang ukurannya cukup besar. Dan disinilah guguran yang paling intens ya teman-teman, di sekitar area ini depan kita. Ini pertama kalinya saya bisa melihat guguran lava sedekat ini ya. Saya tidak bisa berkata-kata dan sangat takjub. Jadi banyak celah atau retakan dari batu-batu ini yang bisa menjadi tempat keluarnya lava ya. Dan agak di atas itu kita banyak melihat retakan-retakan yang masih berwarna merah ya. Ini saya sering terbang lewat sini teman-teman, tapi tidak bisa melihat warna merah ini karena intensitasnya cukup rendah ya cahayanya ini. Nah, ini retakan yang saya maksud di sini, dan agak di atas ini juga banyak. Dan nggak berhenti untuk mengeluarkan lava ya. Baik, ini saya akan coba melihat kubah lava tengah, apakah juga berwarna merah. Ternyata tidak ya, banyak mengeluarkan asap uap air. Daerah yang di bawah kita ini juga cukup intens untuk menjadi jalur lava pijar ya, sebelah sini nih.
Baik, saya akan coba naik lagi. Nah, daerah sini teman-teman yang sangat intens ini masih membara ya. Coba saya akan putar kemudian balik lagi, dan tampaknya kita bisa melihat ini di bawah ini ada guguran yang cukup lumayan besar. Ini sampai drone saya berguncang-guncang ya. Jadi sepanjang malam sampai pagi itu tidak terhitung ya berapa kali kubah lava barat daya ini mengeluarkan lava. Di sebelah sana tampak cahaya fajar sudah menyingsing ya. Saya akan coba naik untuk melihat kawah Gunung Merapi secara lebih utuh ya. Dan tampaknya kubah lava tengah ini banyak mengeluarkan asap karena curah hujan akhir-akhir ini agak tinggi, terutama di bukaan sebelah tenggara ini ya teman-teman, celahnya itu. Oke, ini saya akan coba ngedive, dan itu di bawah tampaknya ada guguran lagi ya. Coba akan saya dekati. Dan seperti inilah kondisinya dari mata drone ya. Ada batu yang bisa mencapai bawah itu ya, sampai mungkin 2 km. Ini saya ulangi lagi dengan kecepatan hanya setengahnya ya, supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas. Saya pikir ini adalah momen puncak ya, dimana akhirnya bisa melihat lava dan mengikuti batu yang berguguran tuh di sana sampai melompat setinggi itu ya. Oke, saya akan sekali lagi melihat ke arah Gunung Merapi. Terima kasih Gunung Merapi sudah menunjukkan visual yang sangat spektakuler pada sepanjang malam sampai pagi ini ya. Saya cukup beruntung karena cuaca sangat cerah ya dari semalam sampai pagi, dan Mas Dwi pun bilang kalau kondisi ini sangat istimewa ya. Jadi sudah 2 bulan atau
berapa itu kondisinya tidak secerah ini ya teman-teman. Jadi saya cukup beruntung. Oh ya, ada cerita sedikit ya. Jadi sebelum saya kesini itu malamnya saya mendapatkan mimpi, dan saya bermimpi saya melihat lava pijar ya dari tempat ini, dan lavanya itu merah dan juga ada yang berwarna kuning ya. Dan akhirnya keesokan harinya saya hubungi Mas Dwi apakah bisa mengantar saya ke sini, dan saya juga hubungi teman-teman dan ternyata bisa. Akhirnya jam 8 malam kami langsung menuju ke Jogja ya, bertemu di meeting point dan selanjutnya naik ke atas ini dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Jadi untuk kesini medannya off-road ya teman-teman, jadi jalannya itu tidak rata ya, berbatu-batu. Ini sudah dekat dengan tempat take off ya. Sebelah kiri itu kita bisa melihat kilatan petir di dalam awan ya tadi. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.